Sekarang Bapak akan mencontohkan cara belajar jaringan komputer, ya, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi coba dicek di desktopnya, apakah aplikasi Cisco-nya sudah terinstall? Semuanya sudah ya. Nah, boleh diaktifkan Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Cisco Packet Tracer, ya. Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi untuk simulasi jaringan komputer, ya, untuk percobaan simulasi jaringan komputer. Jadi sebelum kalian mempraktekkan secara realnya, secara prakteknya, ya, dengan alat yang sebenarnya, ya, PC yang sebenarnya, kemudian switch yang sebenarnya, atau router atau wireless, maka bisa kalian simulasikan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya itu sama, ya, tetapi yang membedakannya itu hanya pengoperasiannya saja secara virtual. Tapi kalau misalnya yang aslinya, ya, itu real, ya, PC-nya. Kalau ini hanya virtual saja. Nah, ini tampilan awal atau ada lembar kerja dari Cisco Packet Tracer, yaitu ada tempat yang kosong ini yang berwarna putih. Ini lembar kerjanya. Silakan. Ini lembar kerjanya, ya. Kemudian yang silakan duduk. Kemudian yang ada menu, ya, ada menu file, edit, option, kemudian view, tools, dan extension, ya. Di sini ada menu file, biasanya untuk membuat halaman baru atau membuka pekerjaan sebelumnya, ya. Kemudian untuk menyimpan, di sini ada save dan save as, menyimpan pekerjaan yang diupdate atau yang sebelumnya, atau menyimpan pekerjaan dengan nama baru, ya. Bisa kalian klik save as. Kemudian di bawahnya ada tools, ya, sama di sini juga tools, ya, berbentuk tools, ya, fungsinya sama, biasanya untuk membuka file atau menyimpan file. Kemudian ada undo juga di sini, ya, dan redo. Bisa memperbesar tampilan layarnya, ya, atau zoom reset, ya, dinormalkan kembali tampilan layarnya, atau bisa zoom out, ya, memperkecil. Nah, kemudian tampilan yang di sebelah kanan di sini ada operasi, ya, tools operasi, di mana ketika yang paling atas select ini dipilih, maka akan memilih perangkat-perangkat jaringan yang dipilih di halaman tampilan ini. Kemudian di bawahnya ada apa nih? Flash note. Nah, ini untuk membuat keterangan, ya, membuat keterangan dari pengalamatan IP address, ya, atau membuat catatan bahwa jaringan ini namanya jaringan apa, atau jaringan ini masuk ke dalam network apa, gitu, ya. Atau bisa subnettingnya berapa kalau lebih luas lagi, ya, kalau dalam membuat jaringan. Kemudian di bawahnya ada delete, ya, ini untuk menghapus device, sama menghapus peralatan. Kemudian ini untuk memperbesar. Kemudian di sini untuk membuat polygon, ya, untuk membuat wilayah biasanya ini. Jadi misalnya banyaknya komputer ini dalam satu wilayah apa, ya, jadi menggunakan draw, ya, draw polygon. Kemudian ada resize shape. Nah, yang biasa digunakan ini hampir semuanya, ya, biasa digunakan. Cuman ada di sini yang berbentuk surat, ya, berwarna kuning. Nah, ini untuk
menguji apakah suatu jaringan itu terhubung atau tidak. Jadi mengujinya menggunakan PDU ini ya, yang berbentuk surat. Atau dalam CLI ya, atau command prompt itu bisa menggunakan perintah ping ya, di ping kemudian dibuat alamatnya, di ping ke alamat mana gitu, 192.168 ke berapa networknya ya. Oke ya. Kemudian ini yang tadi itu tampilan yang di sebelah kanan ya, tools. Kemudian ada tampilan yang di bawahnya, tools peralatan ya. Tools peralatan di bawah ini ada beberapa device ya. Ada beberapa peralatan jaringan. Nah, yang pertama yang berwarna bulat ini ya, ada nggak di situ? Namanya apa itu? Ya, routers. Itu namanya router. Nah, router itu berfungsi untuk menghubungkan jaringan ya yang mempunyai network yang berbeda. Jadi kalau networknya berbeda ya, pengalamatan IP-nya mempunyai segmen yang berbeda dengan jaringan yang lain. Nah, cara menghubungkannya itu menggunakan router ya. Nanti akan dicontohkan. Yang sering atau router standar biasanya menggunakan generic router PT ya. Oke, untuk router ya. Kemudian di sebelahnya ada apa nih? Ada switch. Nah, switch itu suatu device ya untuk menghubungkan perangkat komputer ke dalam jaringan ya. Jadi biasanya ini bisa diklik di sini ya. Nah, ini bentuk fisiknya ya, seperti ini. Akan banyak portnya, lubang-lubang untuk dihubungkan. Fisiknya seperti ini nih tampilannya. Ini jumlahnya ada 32, ada 24 port ya. Berarti yang masuk ke dalam jaringan switch ini bisa mencapai 24 device ya, atau 24 PC ya. Begitu kan? Ada 24 port kan? Berarti ada 24 PC. Kalau misalnya semuanya dicukupi ininya jaringannya. Nah, ini namanya switch ya. Sama menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Kemudian ada hub, ini juga sama ya. Nah, tetapi hub ini punya batasan ya. Apa yang membedakan dengan switch tadi? Ya. Secara tampilan jelas ya, kalau hub itu portnya tidak sebanyak switch ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi hub itu sama, tetapi kemampuan untuk transfer datanya berbeda dengan switch ya. Switch itu lebih cepat dibanding dengan hub. Itu saja yang membedakan. Dan untuk hub ini memang sekarang sudah hampir tidak ada ya, atau jarang dipakai. Yang biasa dipakai dalam suatu jaringan komputer itu menggunakan switch ya. Nah, untuk tampilan fisiknya bisa dilihat di belakang tuh, di sana tuh, itu namanya switch ya. Menghubungkan yang ada di dalam ruangan ini ya. Komputernya jadi saling terhubung. Kemudian ada lagi nggak sebelahnya? Apa namanya? Ya, wireless device. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuk fisiknya sama seperti yang di depan tuh. Di meja Bapak ada wireless, itu sama seperti itu. Nah, fungsi wireless adalah sama untuk menghubungkan atau apa? Untuk membuat jaringan komputer menggunakan media apa? Tanpa kabel. Ya. Media tanpa kabel. Medianya menggunakan apa? Menggunakan medianya apa?
frekuensi ya, atau menggunakan gelombang radio ya, gelombang frekuensi. Biasanya di dalam frekuensi 2,4 dan 5 GHz ya frekuensinya. Jadi gelombang radio itu mempunyai beberapa frekuensi ya. Tentunya tidak sama dengan gelombang radio yang lain. Ya, untuk gelombang radio wireless itu ada di 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Nah, ini wireless. Kemudian sebelahnya ada lagi. Apa ini? Ya, berbentuk apa ini? Ya, petir ya. Nah, ketika diklik maka akan ada beberapa pilihan kabel ya. Nah, untuk yang automatically choose connection type ya. Nah, ini maksudnya ketika dihubungkan ya, misalnya ada dua PC misalnya. Nah, kalau misalnya menggunakan automatic ini, maka akan secara otomatis memilih pilihan kabel ya. Tipe koneksi menggunakan kabel itu ada dua ya. Tipe pengkabelannya ada dua macam. Nih, Bapak ulangi. Tipe pengkabelan dalam jaringan komputer itu ada dua macam ya, dua macam. Yang pertama itu tipe jaringan strike. Nah, yang kedua itu tipe pengkabelan cross. Jadi ada dua macam pengkabelan ya. Yang pertama tipe pengkabelan strike dan yang kedua tipe pengkabelan cross. Nah, untuk yang tipe strike, nah itu untuk menghubungkan beberapa device ya, atau untuk menghubungkan komputer ke komputer yang lain menggunakan perangkat penghubung ya. Perangkat penghubung itu tadi ada apa? Ada switch, ada hub, ada wireless. Nah, kalau misalnya menghubungkan menggunakan perangkat penghubungnya, yaitu misalnya switch, berarti menggunakan tipe pengkabelan strike. Ingat ya, kalau misalnya menghubungkan dua komputer di tengah-tengahnya ada switch, berarti kabelnya menggunakan apa? Strike. Nah, kalau menghubungkan dua komputer tanpa menggunakan media penghubungnya atau switch-nya, itu menggunakan kabel yang bertipe cross. Oke ya. Berarti ada dua tipe ya. Strike dan cross. Nah, kalau kalian memilih yang automatically ini tidak ditentukan mana cross dan mana strike, tetapi secara otomatis akan membuat atau akan men-setting itu sesuai dengan topologinya. Kalau topologinya tidak menggunakan perangkat penghubung atau switch, maka akan secara otomatis menggunakan kabel cross. Tapi kalau ada misalnya switch-nya, maka secara otomatis akan menggunakan tipenya strike. Nah, itu ya. Nah, di tampilan yang di sebelah kanan ada halilintar, ada simbol petir ya. Kemudian di sebelahnya ini konsol, ini jarang dipakai ini. Hanya sebatas penghubung tapi tidak ada konfigurasi. Nah, yang biasa dipakai itu yang ada garis lurus tanpa putus-putus ini ya, dan garis yang dengan ada putus-putus. Nah, itu ya, yang garis tanpa putus itu ini tipenya apa? Strike ya. Berarti kalau strike jaringannya menggunakan switch. Nah, kalau sebelahnya yang putus-putus ini berarti tanpa menggunakan switch.
contohnya misalnya gini. Contohnya misalnya ya, ada 2 PC. Nah, ini berarti pakai apa kabelnya? Cross. Yang garis apa yang terputus-putus ini garisnya? Nah, bisa ya kalian ya. Gampang. Nah, misalnya ada contoh lagi yang menggunakan switch ya. Nah, ini berarti pakai kabel yang stripe, yang garis. Nah, seperti itu ya. Nah, itu peralatan dari kabel atau media jaringan, medianya kabel ya. Yang di bawahnya ada apa nih? Ada end device ya. End device itu ada generic PC, personal komputer, kemudian ada generic laptop, ada generic apa ini? Apa ini? Server. Dan sebelahnya ada apa ini? Ada device printer, ada device IP phone, ada device VoIP device, ada device TV, ada device wireless tablet, dan ada smart device ya. Kemudian ada keamanan, di sini ada firewall, kemudian ada emulasi one ya, cloud di sini. Kemudian ada custom made device ya, device yang dikhususkan ya. Biasanya ini nanti dalam konfigurasi VLAN ya. Kemudian ada multi user connection. Oke ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada nggak? Paham ya? Untuk perlengkapan jaringan. Nah, sekarang Bapak akan mencontohkan cara mengkonfigurasi atau mensimulasi jaringan komputer. Misalnya Bapak membuat atau end device-nya kelihatan nggak? Nah, Bapak simpan atau di drag ya, drop and drag sebuah personal komputer ya, ini namanya PC 6. Misalnya dibuat 2 ya PC-nya. Nah, untuk menghubungkan berarti menggunakan kabel apa tadi? Cross ya. Oke, cross. Di sini pas Ethernet 0 dan yang satunya lagi pas Ethernet 1 ya. Nah, apakah sudah selesai ketika disambungkan dengan kabel cross? Kita uji coba, diklik di sini dan di sini ya. Nah, PC7 has no function port. Ini portnya tidak berfungsi. Ya, makanya harus ada yang di setting dulu. Nah, caranya berarti untuk mengkonfigurasi end device ya, kalian cukup klik di PC-nya ya. Nah, ini tampilan PC ya. Di bawahnya ada pas Ethernet ya, ada interface, kemudian ada juga tombol-tombol di sini. Dan modulnya ini ada di bawahnya modul. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Setelah itu kalian klik menu desktop ya. Kemudian IP configuration. Nah, ini Bapak ulang ya, sekali lagi nih. Diklik PC ya. Di sini PC 6. Kemudian pilih menu desktop, kemudian pilih IP konfigurasi. Nah, untuk IP address bisa kalian masukkan di kelas C ya, 192.168.1.1 ya. Kemudian subnet max-nya 255, 255 dan 25. Nah, karena ini hanya menghubungkan 2 PC ya. Karena ini hanya menghubungkan 2 PC, jadi tidak perlu gateway dan DNS. Jadi cukup
cukup IP address dan subnet mask yang diisi. Kemudian close ya. Nah, kalau sudah diklik lagi yang PC berapa nih? PC 7. Kemudian pilih menu apa? Desktop dan pilih IP konfigurasi. Ya, 192, kemudian 168.1. Kalau ini berapa nih? Ya, 2 ya. Terserah sih, yang penting jangan sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian di close. Nah, kalau sudah bisa dicoba apakah dua komputer ini saling terhubung ya. Dengan cara apa tadi? Menggunakan Add Simple PDU ini. Diklik dari PC 6 kemudian ke PC 7. Nah, status di sini harus sukses. Nah, ini menggunakan desain menggunakan ini ya, apa? Grafik ya untuk mencobanya. Nah, bisa menggunakan CLI ya. Caranya diklik kemudian pilih command prompt. Nah, di sini ada command prompt ya atau CMD. Bisa diklik ping 192.168.1 titik berapa? Kalau 1 berarti ngeping ke dirinya sendiri. Karena yang di sebelahnya itu 1.2 di segmennya berarti 1.2 di sini. Kemudian enter. Nah, kalau sudah terhubung maka ada keterangan di sini TTL ya. TTL sama dengan 128. Berarti sudah terhubung. Nah, kemudian untuk memberi keterangan ya atau inisialnya dari sebuah perangkat bisa menggunakan place note ya, catatan di sini. Diklik di sini, ini bisa diklik IP address titik 2 192 168 titik 1 titik 1 ya, kemudian /24. Nah, kemudian subnet apa tadi? Subnet max 255.255.255.0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa di copy, taruh di sini lagi. Kemudian ininya diganti menjadi berapa? 2. Nah, ini hanya membuat keterangan alamat saja di sini ya. Ya. Karena kenapa harus ada keterangan seperti ini ya? Coba perhatikan dulu. Kenapa harus ada keterangan? Karena jaringan itu nggak mungkin dua seperti ini ya. Nanti akan lebih banyak. Jadi kalau tidak ada keterangan seperti ini, maka nanti pada saat menentukan IP address akan kebingungan ya. Kalau nggak dilihat dulu seperti ini, berapa alamatnya yang sudah di setting dan yang belum dicantumkan berapa gitu. Jadi harus ada keterangan. Sudah ya, ini contoh dari dua komputer tanpa menggunakan switch ya. Nah, sekarang Bapak contohkan yang menggunakan switch ya. Berarti end device-nya Bapak simpan. Menggunakan switch ya.
Nah, berarti menggunakan kabel apa? Strike ya. Nah. Coba perhatikan dulu ya. Coba perhatikan. Nah, ini sudah dibuat jaringannya menggunakan kabel strike. Sebenarnya sama ya, tinggal dikonfigurasi apa namanya? IP konfigurasinya. 192, 108 bisa disamakan ya. Ya, 192, 168, 1.1, kemudian yang keduanya berapa? 192, 168, 1.2 ya. Kemudian oke. Kalau sudah di tes ya, kita hubungkan di sini. Harus ada keterangan apa? Successful. Sudah ya. Nah, sekarang misalnya bisa ditambahkan end device. Ya, end device yang lain misalnya apa? Misalnya printer ya. Ya, pakai apa? Printer. Coba perhatikan dulu ya. Nah, ini Bapak tambahkan end device-nya menggunakan apa? Menggunakan printer. Yang sama, ini juga bisa menggunakan strike, fast Ethernet, kemudian di sini fast 21. Di fast Ethernet-nya bisa diisi, kalian pilih fast Ethernet kosong di interface-nya ya. Nah, ini 192, 108, 1 titik berapa berarti? Ya, 3. Nah, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian close. Nah, baru dihubungkan dari printer ini ke sini. Sukses ya. Nah, berarti skema ini kalau dijabarkan bahwa dua PC ini bisa menggunakan satu apa? Dua PC bisa menggunakan satu printer. Jadi dua PC nggak harus printernya ada dua, cukup satu, bisa dipakai bersama-sama. Nah, itu ya jaringan menggunakan switch dan menambahkan end device yaitu printer ya. Jadi ada dua PC dan satu printer. Nah, kemudian Bapak lanjutkan lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi menggunakan apa? Menggunakan wireless ya, atau tanpa kabel. Jadi menggunakan frekuensi ya. Nah, seperti biasa end device-nya kita simpan dulu. Ada dua ya. Kemudian pakai apa tadi? Wireless device. Wireless device ya. Nah. Jadi tanpa kabel. Nah, sebelum konfigurasi ya, sebaiknya kalian cek dulu di PC berapa ini? PC 10 ya, diklik. Kemudian apakah di sini disediakan wireless device-nya ya? Perangkat wireless-nya ada nggak di sini? Nah, kalau dicek di sini tidak ada ya. Berarti harus diganti ya. Harus ditambahkan wireless-nya. Kan nggak ada wireless-nya di PC-nya. Nah, caranya kalian nonaktifkan dulu PC-nya ya. Jadi sama realnya, kalau kalian mau menambahkan wireless card atau USB wireless itu harus dimatikan dulu PC-nya ya, biar lebih aman ya. Cara mematikannya, klik tombolnya di sini yang warna merah ini sampai warna hijaunya hilang ya, nggak muncul. Nah, kalau sudah,
coba dilihat lagi di bawahnya. Di sini kan ada interface-nya, interface LAN card ya. Ada LAN card ya, fast Ethernet. Nah, ini diganti. Caranya diklik, arahkan ke modul yang di sini. Hilang ya. Nah, kemudian tambahkan yang WMP 300N. Apa ini? WMP 300N. Nah, diklik ya. Kemudian geser, klik jangan dilepas, kemudian geser, arahkan ke slot cardnya. Nah, sudah ya. Kalau sudah, diklik apa? Aktifkan kembali komputernya. Nah, ini udah nyala ya. Nah, kemudian, oh ini udah otomatis nih terhubung. Ya, terhubung nih. Coba perhatikan dulu. Nah, sekarang yang PC 11 ya. Kita aktifkan konfigurasinya, kemudian diganti. Nah, di sini kenapa katanya? Ya, cannot remove module when the power is on. Berarti nggak bisa kalau PC-nya lagi nyala. Berarti dinonaktifkan dulu. Kemudian geser, dipindahkan ke sini ya. Kemudian tarik wireless WMP ini. Kemudian dinyalakan kembali. Oke. Kemudian di close. Nah, ini belum aktif ya. Nah, sekarang kalau misalnya belum aktif, kita cek lagi. Ya. Sudah? Nah, sekarang kita cek IP-nya, ya. Ya, silakan. Nah, sekarang setting IP-nya, ya. Setting IP-nya ada di config ya. Config wireless, kemudian di IP konfigurasi sini klik status ya. 192 berapa tadi? 1.1 ya. Kemudian di close, sama ini juga. Sudah ya? Coba perhatikan lagi. Kalau sudah, bisa dicek ya, apakah device ini atau PC ini saling terhubung. Dengan cara apa tadi? Diklik pakai apa namanya? Add simple PDU ya. Kemudian diklik di PC kosong, kemudian PC 1 sini. Maka harus di sini ada keterangan link statusnya sukses. Nah, itu tiga model jaringan komputer. Yang pertama tadi point to point ya, peer to peer. Jadi dua komputer tidak menggunakan switch ya. Berarti kabelnya tipenya tipe apa? Tipenya apa kabelnya? Cross ya. Kemudian tadi contoh yang kedua menggunakan switch ya, dua komputer tetapi di tengahnya ada switchnya.
kemudian dihubungkan dengan kabel dengan tipe pengkabelan straight. Dan yang ketiga, dan ada tambahan end usernya apa? End device-nya tadi apa? Printer. Ya. Kemudian yang Bapak contohkan yang ketiga ini menggunakan wireless, ya. Menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz. Jadi cukup sekian dari Bapak contohnya ya. Contoh menggunakan pakai tracer dan cara menghubungkannya, cara mensimulasikannya. Ya. Silakan kalian praktekkan yang tadi Bapak contohkan ya. Sampai di sini dulu Bapak akhiri ya. Bapak tutup dulu aplikasinya. Silakan dipraktekkan.